Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Delibels yang soleh dan soleha, senang sekali saya Pak Kiki berjumpa dan bertemu kali dengan kalian dalam acara atau segmen School Zone edisi spesial Hari Santri Nasional. Nah, seperti yang kalian tahu nih, hari ini tepat di tanggal 22 Oktober 2024 diperingati sebagai Hari Santri Nasional, di mana santri ini berperan penting dalam memajukan Indonesia dan menjadi salah satu garda terdepan demi kemajuan bangsa Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menggali lebih dalam tentang Hari Santri Nasional. Tapi pada kesempatan yang baik ini, saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh bintang tamu saya yang spesial, yaitu Al Mukarrom Al Ustadz Bapak Aang Abdul Aziz SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz, sebagaimana kita tahu nih, pada hari ini tanggal 22 Oktober 2024 diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Nah, ngomongin masalah Hari Santri Nasional nih Ustadz nih, sebenarnya pengertian santri itu seperti apa sih Ustadz? Oh iya, baiklah para pendengar, para penonton semuanya, anak-anak semuanya. Ya, ngomong-ngomong soal santri gitu ya, pada intinya itu mungkin dari bahasa Sangsakerta ya, itu santri itu yaitu sekelompok orang yang duduk mondok matuh di suatu tempat untuk tujuan belajar menuntut ilmu. Mereka tidak pulang di situ, mereka tetap pada seorang guru atau kiai. Maka disitulah mereka disebut santri gitu. Kalau ngomongin masalah santri nih Ustadz, pasti selalu berkaitan yang namanya dengan pondok pesantren. Nah, kalau pondok pesantren itu apa sih Ustadz dan seperti apa itu untuk pondok pesantren tersebut? Pondok pesantren itu suatu lembaga pendidikan ya, khususnya pendidikan keagamaan. Jadi pada awalnya dalam sejarah santri atau kepesantrenan di Indonesia, di Nusantara gitu kan, orang-orang yang ingin belajar memperdalam agama, mereka mencari ya kemana, di mana kiai siapa, maka mereka datang ke suatu tempat di mana di situ ada kiainya. Mereka tinggal ya dalam suatu lembaga, mereka belajar takhusus untuk khusus belajar agama gitu ya. Walaupun itu untuk di Nusantara, di Indonesia ya. Walaupun kalau sejarah perkembangan dan peradaban Islam ya dari zaman dulu, sejak zaman para khalifah ya, bagaimana keilmuan itu dibuka untuk semua cabang ilmu, semua cabang ilmu pengetahuan, bukan ilmu agama aja gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa para ilmuwan, ilmu pengetahuan itu adalah bersumber dari ilmuwan-ilmuwan atau intelektual muslim ya, seperti dalam bidang pengetahuan itu ada kita kenal Al-Khwarizmi. Beliau adalah ahli bidang matematik, bidang fisika, bidang kimia. Beliaulah yang pertama kali menemukan angka 0 untuk dalam matematik. Atau ada Ibnu Jabir Al-Hayyan, ahli kedokteran, Ibnu Sina gitu. Ibnu Sina itu kita mengenalnya
sebagai ahli dalam bidang kedokteran. Padahal dia Kedokteran. juga menulis buku-buku tafsir Al-Quran. Seorang gitu. ulama ya Ustadz Seorang ya. ulama. Jadi ulama-ulama dulu ilmunya itu kompleks gitu ya. Hampir semua cabang ilmu itu mereka kuasai. Nggak hanya berfokus kepada ilmu agama Ilmu aja. agama. Imam Syafi'i mungkin dia lebih dominan dikenalnya di bidang Hadis. ilmu fikih. Ilmu fikih. Iya, padahal beliau juga ahli kedokteran juga gitu. Tapi dia lebih populernya dalam bidang ilmu fikih gitu. Nah, untuk di Nusantara itu mungkin zaman dulu itu kan nggak serba keterbatasan SDM gitu. SDM, biaya, Karena syarat prasarana mungkin Ustadz. iya, jadi terutama khususnya para ulama-ulama itu yang mendalam menguasai dalam berbagai bidang ilmu agama ya, khususnya mungkin yang berkenaan dengan ilmu agama 12 pan ilmu tentang ilmu bahasa Arab yang menunjang untuk belajar ilmu-ilmu keagamaan mereka kuasai gitu. Adapun untuk mencapai sampai seperti zaman dulu bidang ilmu pengetahuan belum ya, sehingga untuk sampai saat ini mungkin pesantren itu belum sampai ke sana gitu. Tapi udah mulai pesantren-pesantren yang memiliki universitas gitu, udah Mulai berkembang. mulai berkembang gitu. Dan kita jangan lupa bahwa founding father ya, para pendiri republik ini diantaranya titelnya atau gelar atau sebutan itu adalah kiai gitu. Ada Kiai Wahid Hasyim ya, putra dari Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu kan. Terus dalam deretan panitia 9 itu ada Kahar Muzakir itu Kiai Kahar Muzakir gitu. Dan juga ada kalangan intelektual muslim yang nasionalis gitu, yang nggak disebut mereka intelektual muslim, tapi walaupun mereka nggak disebut kiai gitu. Oke. Ada satu pertanyaan unik nih Ustadz nih. Kalau ada orang yang belajar atau menekuni ilmu keagamaan khususnya dalam bidang agama Islam, kemudian dia maksudnya tidak belajar di pondok pesantren gitu untuk pembelajarannya, mungkin dia belajar di luar, apakah orang tersebut bisa dikatakan santri Ustadz? Ya, sesungguhnya ada terdiri dari 2 kelompok ya. Oke. Dan banyak yang sukses. Satu, yang mondok itu untuk kalangan orang-orang yang yang jauh gitu ya. 2, ada kelompok pelajar yang mereka itu menjangkau dari tempat tinggalnya, cuma belajar pulang Belajar gitu pulang. ya. Seperti kita kenal kalau di Jakarta itu mu'alim Syekh Hadromi ya. Syekh Hadromi ya, Syekh Hadromi. Iya. Syekh Hadromi. Nah, beliau itu nggak mondok katanya, tapi belajar ya gitu aja gitu. Ada di sana ada kiai datang taklim situ. Terus di sebelah sana ada ahli ilmu fikih, dia datang belajar fikih di situ. Ada ulama ahli tafsir, ada ahli hadis, di situ dia belajar ke situ. Dia nggak mondok secara seperti kebanyakan para kiai-kiai yang lain gitu. Tapi beliau menjadi ulama yang sangat ya disegani karena keilmuannya. Wibawanya sangat luar biasa karena keilmuannya gitu. Itu karena kesungguhan gitu. Nah, orang-orang yang gigih di dalam belajar menuntut ilmu itu juga bisa disebut santri. Karena pada umumnya santri itu at-thalib ya, at-tulab, yaitu para pemburu, para pencari, para penuntut ilmu. Itulah santri gitu. Walaupun dia
enggak netep matuh Secara nggak langsung nggak secara mondok. iya. Ustadz, bicara tentang Hari Santri Nasional nih Ustadz, yang udah ditetapkan pada tanggal 22 Oktober ini nih. Eh, Gimana sih Ustadz sejarahnya? Kenapa bisa dikatakan atau ditetapkan sebagai Tanggal Hari tanggal Santri Nasional? 22 ya. Ya, tanggal 22 Oktober. Nah, itu ada kronologinya. Kita tahu kan itu yang apa namanya 10 November ya, Iya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Nah, sebelum terjadi 10 November, gerakan 10 November Hari Pahlawan yang dikomandoi oleh Bung Tomo gitu ya. Betul. Indonesia kan pada tanggal 17 Agustus 45 itu kan sudah menyatakan kemerdekaannya. Sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, setelah proklamasi itu rupanya Jepang kalah kan, mereka pulang gitu pulang kan. ke negaranya. Nah, rupanya orang-orang Belanda itu belum mau menyerah. belum ikhlas Belum gitu ikhlas kalau Indonesia merdeka lah. ya. Mereka masih mau pengen kembali menggenggam menguasai Indonesia kembali. Nah, mereka menyaru dengan dibonceng oleh tentara Inggris ya, dengan apa namanya Nica ya, Nika atau Nica gitu kan. Mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai kembali, menjajah Indonesia kembali. Nah, datang melalui Surabaya gitu ya, Jawa Timur. Nah, masyarakat yang khususnya ada di Surabaya, di Jawa Timur kan, lah gimana ini gitu Iya, kan. gimana cara Mereka mau ngapain gitu, pasti mereka mau kembali menjajah gitu ya. Akhirnya para tokoh termasuk Bung Tomo ya berbondong-bondong datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya tanggal 22 Oktober itu. 22 Oktober. Mereka meminta pertimbangan fatwa bagaimana ini Syekh gitu. Apakah kita terima mereka atau kita lawan gitu kan? Bagaimana kita melawan mereka, mengusir mereka? Ya. Maka dari situlah Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa ya yang disebut resolusi jihad. Lawan gitu. Kalau nggak salah Ustadz, waktu peristiwa tersebut Syekh bilang hukumnya fardu ain. Ya. Apa namanya? Resolusi jihad itu lawan. Ya, artinya kita nggak boleh tinggal diam, nggak boleh menyerah begitu saja. Lawan. Gitu. Hukumnya wajib. Semua siapa saja yang mampu, punya kemampuan ikut berjuang. Ya. Dan ada apa namanya bisa berangkat, ikut semuanya berjuang. Maka dari resolusi jihad itu disebar ke ulama-ulama, kiai-kiai, pesantren-pesantren ya se-Jawa, maka mereka datanglah berbondong-bondong, maka meledaklah di situ di tanggal 10 Novembernya itu. Yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Maka berangkat dari situ lahirnya resolusi jihad itu pada tanggal 22 itu, maka para tokoh ya memohon ingin supaya bahwa hari itu adalah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional gitu. Itu kronologinya gitu. Awal mula sejarahnya seperti itu. Saya ingat Ustadz waktu saya masih kecil, ketika kita sekeluarga pulang kampung, almarhum kakek pernah cerita dulu, kebetulan kan beliau mondok juga, santri juga. Kebetulan diamanatkan oleh ustadznya itu atau kiainya itu untuk ayo yang mampu itu kita jihad, kita lawan penjajah pada masa itu. Nah, kalau dulu kan santri itu kan berkontribusi
untuk kemerdekaan bangsa Indonesia kan lewat cara berjihad Ustadz. Iya. Nah di zaman yang modern sekarang ini kan udah nggak ada perang lagi nih Ustadz nih. Gimana sih cara santri itu berkontribusi untuk bangsa Indonesia? Iya, kalau dulu berjihad secara fisik hukumnya wajib, ya. Siapa yang ikut terlibat dalam jihad dan mati maka mati Mati syahid. syahid. Rasulullah itu bilang, barang siapa yang atau siapa saja orang yang mati di bawah tumpukan hartanya, ketika dia mempertahankan hartanya ketika akan direbut oleh pencuri atau pembegal, terus dia kalah mati syahid. Nah apalagi mati dalam rangka mempertahankan Tanah air. kemerdekaan tanah air. Maka di Kemerdekaan. situ timbullah ungkapan apa namanya, hubul waton minal iman, bahwa mencintai tanah air itu bagian daripada Iman. keimanan. Dulu jihad secara fisik yang dilawan jelas orang yang ingin menjajah. Nah setelah kemerdekaan itu didapatkan, ya maka apa yang harus dijihadi oleh para santri, oleh para pelajar terutama, yaitu jihad bagaimana kita memajukan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi sebuah bangsa maju, makmur, rakyatnya sejahtera, aman, damai, dan diridhoi, direstui oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ya kita wajib belajar ya dalam apa namanya berbagai bidang gitu. Jadi mungkin berbagi tugas gitu ya. Ada yang mungkin tetap belajar di jalur belajar agama ya. Segolongan belajar agama khusus supaya bisa menasehati orang-orang. Sebagian lagi ya harus belajar bidang-bidang lain. Mungkin ada yang belajar teknologi segala macam, teknologi ya pertanian, teknologi ya apa namanya, Di bidang sains mungkin Ustadz. iya gitu. Bagaimana Indonesia itu menjadi maju ya, ekonominya maju, pendidikannya maju, sehingga menjadi sebuah bangsa negara yang benar-benar bermartabat, dihargai, berwibawa di mata bangsa orang lain gitu. Nah itu wajib hukumnya. Jadi kita santri pelajar semuanya ya tidak boleh berleha-leha gitu. Karena kalau kita berleha-leha ya kita tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, lebih maju lagi. Intinya nggak boleh dah, kita tetap stay di zona nyaman kita dah Ustadz dah. Ya Harus wajib. mau keluar. Karena kalau merasa udah sejahtera itu biasa orang malas. Sejarah kenapa? Dulu Islam pernah maju. Oke. Ya, di zaman Abbasiyah, Abbasiyah di Baghdad, Umayyah di Andalusia. Andalusia, Apa? Kenapa mereka maju? Karena ilmu ilmu pengetahuan. pengetahuan. Ya, mereka maju ekonominya karena ilmu pengetahuan. Nah, ketika kemajuan itu ekonomi itu udah didapatkan, mereka lupa. Nah ya mereka berleha-leha. Berleha-leha, jadi malas belajar gitu, nggak lagi belajar, malas bertahan, mempertahankan negara, akhirnya menjadi bangsa lemah. Ketika musuh datang, mereka kaget, akhirnya nggak bisa lagi bertahan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki gitu. Contohnya kalau di negara yang sudah maju ya, kayak Timur Tengah, Arab Saudi, itu pemerintahnya senang banget. Kalau ada warganya pengen sekolah, pengen belajar kemana, ayo dibiayai, Dibiayain, kasih dibayar, beasiswa. dikasih uang saku, pokoknya kamu asal mau belajar dimanapun gitu. Itu kenapa mereka pemerintah saking takutnya warganya menjadi gara-gara udah mapan, Udah makmur udah negaranya. enak, mereka pemerintahnya takut warganya, negaranya menjadi malas Iya. belajar. Gitu. Lupa belajar, Iya. malas. Biasanya kan gitu pola pikir, kalau udah banyak duit ngapain capek-capek Ngapain gitu. capek-capek belajar lagi Ustadz? Ukang-ukang gitu kan. Udah punya duit? Iya. Gitu, itu penyakitnya ya kalau sudah makmur gitu. Jadi malas belajar. Jadi kita wajib tuh ya. Oh ya Ustadz, dulu saya sempat mikirnya Ustadz nih waktu SMP. Kalau saya mondok, artinya saya akan belajar agama setiap hari, gitu. Karena mindset saya berpikiran bahwa
Kalau di pondok pesantren itu tempatnya belajar agama dan kita sebagai santri ya kewajiban kita belajar agama setiap hari gitu. Semakin zaman berkembang, teknologi semakin maju, semuanya bisa didapat dengan genggaman tangan. Ada strategi khusus nggak sih Ustadz dari pondok-pondok pesantren di Indonesia untuk mengimbangi gitu perkembangan teknologi? Ya mungkin kalau khusus sangat tergantung ya, tergantung para kiai-kiai, para Tokohnya. tokoh-tokoh yang punya lembaga pendidikan gitu. Tapi sebetulnya ya wajib karena kita itu kan kemajuan itu kalau kita tertinggal misalkan begini dulu ya, zaman ketika muncul apa namanya komputer Windows 7. Windows 7 tuh itu ramai banget. Itu ramai banget. Nah, kita belum sempat belajar tuh Windows itu, udah Kita belum siap. muncul, Kita belum siap. udah lahir lagi Windows 10. Windows 10 Misalnya lagi. kan kayak gitu. Windows 10 masih belajar, udah naik upgrade lagi. Iya. Nah, kayak gitu. Artinya harus emang bagaimana mengimbangi perkembangan itu ya harus ada punya strategi-strategi gitu ya. Supaya kita itu bisa terus kalau minimal mengimbangi ya lebih hebat lagi kalau kita bisa berinovasi gitu kan. Gitu. Karena wibawa muruah harga daya tawar tinggi suatu bangsa itu adalah ketika bangsa itu memiliki kemampuan teknologi gitu. Kita ini Oke. di apa namanya dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain itu karena nggak punya produk teknologi tinggi gitu. Maka kalau apa namanya berdebat atau selalu kalah gitu ya. Kalah dan dikalahkan, dipandang rendah gitu. Beda kalau kita punya posisi tawar yang tinggi dengan memiliki kemampuan yang tinggi, kita akan dihargai. Mereka takut gitu. Dengan Mereka SDM yang iya, itu tinggi juga. penting. Dan sebetulnya ya anak-anak kita itu ya pinter-pinter gitu. Ya boleh diadu lah pinter-pinter gitu ya. Cuma mungkin itu kan kebijakan Dari para Pak, pengambil keputusan para pengambil. politik belum nyampe, belum ngedukung ke situ gitu ya, sehingga sulit untuk berkembang. Maka kewajiban untuk para pelajar bagaimana supaya ke depan itu ya kita punya para pemimpin, para pengambil kebijakan yang benar-benar untuk memikirkan kepentingan bangsa dan rakyatnya. Gitu. Bahkan tokoh-tokoh nasional di zaman dulu juga banyak juga yang dari santri ya Ustadz ya. Ya, kita kenal siapa? Kiai ya di deretan apa panitia 9 ya yang merumuskan apa Pancasila itu Pancasila. panitia 9 itu 4 orang kiai, 4 orang muslim nasionalis dan 1 orang amaramis itu non muslim gitu. Jadi zaman dulu itu ya kalau nggak habis pikir mereka itu belajar gimana gitu ya. Terus dari segi apa kemampuan berbahasa mungkin 5 6 bahasa mereka kuasai gitu nggak. Bahkan Haji Agus Salim berapa puluh bahasa Nah Ustadz. itu ya dia orang dengan tampilan yang sangat sederhana gitu ya. Tapi luar biasa Luar biasa. pergaulan dan otak mendunia gitu Mendunia. kan. Bahkan diakui dunia dan ditakuti dunia. Iya gitu. Tokoh-tokoh nasional kita di zaman dahulu. Eh, Mungkin kalau yang tanpa kita sadari Ustadz, bahkan saya sendiri semakin berkembangnya teknologi, semakin juga banyak Ustadz, saya ngelihat banyak banget berdiri pondok pesantren modern yang dimananya itu bukan hanya menawarkan pendidikan agama kepada para masyarakat umum, tapi juga menawarkan pendidikan umum kayak teknologi, sains dan segala macamnya gitu. Iya. Ini
sebuah strategi dan terobosan yang sangat bagus ya. Banyak eh, pondok-pondok dengan berbasis teknologi untuk para santri ini sesuatu yang menggembirakan gitu, dan ini perlu disambut gitu ya. Walaupun mungkin mahal ya. Lumayan. Tapi mudah-mudahan nih anak-anak yang dari orang tua yang mampu ya dan bisa ikut serta dalam pendidikan di model-model pesantren seperti itu menjadi wakil daripada ya umat masyarakat Indonesia. Amin. Gitu. Itu harapannya. Wah, banyak banget Ustadz ilmu yang bisa kita ambil dari ngobrolan santai kita hari ini nih. Nah, buat sahabat Delibers nih yang soleh-solehan nih, yang bentar lagi mau lulus atau yang berapa tahun lagi ingin lulus, tertarik gak nih ada yang mau masuk ke pondok pesantren? Nah, kalau ada yang tertarik boleh dong komen di bawah. Nah, Ustadz, pada akhirnya sampailah kita nih di penghujung acara ngobrol santai hari ini nih, edisi spesial Hari Santri Nasional. Terima kasih banyak Ustadz Aang atas waktunya. Sehat terus. Amin. Semoga berkah ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Baik, sahabat Delibers, sampailah kita di penghujung acara pada kesempatan yang baik hari ini. Saya Pak Kiki mewakili segenap kru yang bertugas pada kesempatan hari ini pamit undur diri. Akhir kata, billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.